Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah alternatif ya dari jawaban soal SMA SMK Senin tanggal 13 bulan 7, trik berbicara di depan umum. Oke, kita akan bahas yang pertama ya. Tayangan tersebut menggambarkan pentingnya persiapan seorang pembicara, khususnya pembicara di depan publik agar sukses dalam menyampaikan presentasi, pidato, atau sekedar perkenalan. Tuliskan rangkuman dan pendapatmu dari tayangan berbicara di depan umum. Berikut ini adalah rangkuman teknik berbicara di depan umum. Ya, yang pertama adalah persiapkan dengan baik. Ya, persiapkan materinya. Materi harus kita kuasai. Ya, kita bisa melakukan riset ya, atau kita bisa melakukan resume dari materi yang sudah kita kuasai ya, bisa riset atau resume. Lebih baik ditulis dulu ya, karena kita akan tahu bagian yang rumpang atau kurang ya. Kemudian kita bagi materi menjadi 3 ya. Pembuka berisi ice breaking. Ice breaking ini untuk mencairkan suasana ya, mencairkan suasana. Ice breaking bisa misalnya dengan anekdot atau tentang fakta ya. Tahukah kalian tentang ini ya? Anekdot itu tentang sesuatu cerita yang lucu yang akan membuat audiens itu menjadi lebih cair ya. Kemudian kita sampaikan isi sesuai dengan yang sudah kita persiapkan, terus kita akhiri dengan penutup berisi tentang apa? Kesimpulan ya, call to action atau ajakan untuk bertindak, dan kutipan ahli ya. Jadi ini enggak harus semuanya. Nah, ini adalah salah satu komponen-komponen yang bisa digunakan untuk dijadikan sebagai penutup. Artinya kita membuat apa yang kita sampaikan itu memiliki sebuah kesimpulan atau sebuah ajakan ya. Kemudian selama presentasi beri ilustrasi yang sederhana dan menarik ya. Gambar kalau bisa lebih banyak daripada tulisan ya. Jadi gambar ini harus lebih banyak dari tulisan ya. Ilustrasi itu kalau bisa murni gambar saja ya, dengan sedikit tulisan itu, kalau itu memang bisa memperkuat itu kenapa tidak ya. Tapi ini jangan sampai membebani, fokus audiens tetap pada pembicara ya. Kemudian persiapkan diri ya, persiapkan diri dengan latihan ya. Jadi mungkin ngomong sendiri di depan kaca kalau memang belum pernah ya. Paling tidak bagi yang sudah sering melakukan public speaking pun latihan, paling tidak latihan untuk mereview lagi dari materi yang akan disampaikan ya. Terus kemudian persiapan yang termasuk persiapan juga mengetahui calon audiensnya itu siapa, rentang umurnya siapa, atau mereka itu yang hadir siapa, apakah audiens itu misalnya untuk guru-guru atau teman-teman atau mungkin dosen ya kalau bagi yang kuliah. Jadi kalau kita tahu calon audiensnya itu siapa, itu lebih mudah kita membayangkan situasinya. Jadi segala sesuatu terjadi 2 kali, yang pertama di otak kita, yang kedua di dunia nyata. Biar itu terjadi dulu di sini ya, sehingga lancar nanti di dunia nyata. Kemudian kita lebih baik tahu lokasinya di mana, sehingga kita bisa mempersiapkan perjalanan ke sana lebih baik. Kondisi ruangan ini penting juga untuk menyiapkan kondisi psikologis kita. Persiapan diri termasuk datang lebih awal ya. Datang, intinya jangan terlambat ya, datang lebih awal karena ini sangat berhubungan dengan mood kita saat berbicara. Kemudian melatih bahasa tubuh, muka, jadi raut muka, kapan harus memberi semangat, ini memberi tekanan ya. Jadi kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita itu kayak muka merayu gitu. Jadi ini penting untuk memberikan penekanan pada materi. Gestur tangan, bagaimana tangan kita menuju pada layar, terus waktu kita ngomong kecil kita begini, besar gini. Jadi itu sangat membantu proses komunikasi dengan audiens. Tatapan mata ini penting juga. Jadi kita melihat, kalau tidak bisa melihat matanya, paling enggak di atas mata atau dahi ya. Dan kita memberikan sapuan pandangan itu rata, tidak boleh fokus pada tempat tertentu ya. Kita ngomong untuk seluruh audiens ya.
Kemudian volume intonasi kita keras, rendah, ya. Volume intonasi ini penting, ya. Volume suara dan intonasi. Karena ini bagian dari bagaimana kita memainkan emosi dari audiens. Ada saatnya kita agak sedikit berbisik. Kalian tahu nggak? Seperti itu. Ada saatnya kita harus berteriak lantang. Kita tidak bisa diperlakukan seperti ini, ya. Itu apa maksudnya? Tergantung penekanan dari materi yang ingin kita berikan, ya. Semuanya tujuannya satu, mengikat perhatian dari audiens, ya. Kita harus ganti-ganti intonasinya, posisi tubuh, gerak tubuh itu harus jangan sampai monoton. Kalau sampai monoton, audiens bisa-bisa sudah tidak mau melihat kita, apalagi mendengar, ya. Oke. Interaksi dengan audiens. Nah, ini apabila kita cukup percaya diri, ya, kita bisa membuat materi yang kita sampaikan ini lebih tersampaikan dengan kita berinteraksi. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin kita intinya mengajak komunikasi, ya, kadang retorika, ya kan? Seperti itu, ya. Seperti Dodit Mulyanto gitu. Iya kamu. Gitu, ya, itu adalah interaksi. Walaupun tidak ada diskusi atau tidak ada di situ maksudnya penonton sama sekali tidak ikut komunikasi, tetapi itu bentuk dari interaksi, ya. Jadi suasana cair lagi. Jadi ice breaking, pencairan suasana itu tidak hanya di awal, di tengah-tengah pembicaraan pun untuk menjaga fokus dari audiens kita harus tetap, ya, melihat kalau audiens sudah kelihatan fokusnya ke kita kurang, kita bikin action, ya, interaksi dengan audiens salah satunya, atau bikin games, atau bikin intinya sesuatu yang menarik perhatian, ya, interaksi, ya. Berikan yang terbaik, ya, apapun, ya, suara kalian, penampilan kalian, kesehatan kalian, cara berpakaian. Jadi beri kesan yang baik di awal, ya. Jadi pakaian itu memberikan kesan, cara berjalan saja ke podium itu sudah memberikan kesan baik, ya, bukan hanya pakaian saja. Jadi berikan segalanya yang terbaik untuk berbicara bagus. Kita kalau lihat presenter yang kondang berjalan ke podium itu mereka nggak jalan kaki, lari mereka itu, ya. Jadi menunjukkan semangatnya, menunjukkan bahwa apa yang mau disampaikan itu benar-benar worth it, gitu loh. Nah, kemudian segmen kedua, di sini apa fungsi catatan atau note, ya, dan menurut pendapatmu apakah tips yang disampaikan ini bisa berhasil, ya. Nah, ini tips yang disampaikan kalau saya rangkum adalah untuk agar tidak mendadak, nggak bisa ngomong, mendadak lupa, ya. Ini mengatasi mendadak lupa, ya. Ini adalah kita sebelum presentasi kita tulis semuanya secara detail, kita ketikkan, terus kita ulang-ulang. Karena saat kita ngetik, besok kita cek lagi atau nanti kita cek lagi, mungkin ada sesuatu yang rumpang. Oh ya, ini saya tambahkan di sini, ini saya tambahkan di sini. Jadi kita selain lebih siap, tahu mana yang rumpang, ya. Kemudian bikin note kecil berisi garis besar, ya, agar kita nggak kecil saja yang bersih, yang hal-hal yang utama, ya. Jadi bisa kita pegang pakai tangan bentuk kartu atau sobekan kertas, oke. Intinya note ini juga penting, ya. Kemudian umpan balik dari audiens, apabila kita lupa ngeblank, ya, kita bisa berinteraksi sambil mengingat-ingat materinya apa, ya. Kalau memang lupa, ya ditinggal saja. Nah, jangan fokus ke yang lupa, nanti malah berantakan semuanya. Bukan ini cari penolong. Cari penolong artinya kita bisa men-setting ini atmosfer. Artinya kita mencari teman-teman atau kita mencari supporter lah yang akan pura-pura memperhatikan kita. Terus kalau mereka pura-pura tanya, ya, saat kita memberikan joke mereka pura-pura tertawa. Karena kalau ini pura-pura ini benar-benar bisa membuat membuat audiens itu benar-benar atmosfernya nanti bagus, ya. Kadang-kadang orang itu nggak lucu karena sebagian orang tertawa, yang lain ikut tertawa, jadi akan menggiring audiens yang lain untuk memperhatikan pembicara, ya. Kemudian kalau lupa pura-pura tanya, nah ini penting juga, ya, untuk mengatasi mendadak lupa. Terus persiapan fisik,
ya. Sebelum besok tampil ya malam ini jangan begadang ya. Nanti kalau muka itu kusam, kelihatan kurang tidur, apalagi orang kurang tidur itu banyak lupanya ya. Ini sangat kontraproduktif terhadap public speaking. Kalau kita bodan seger buger ya, perut juga sudah kenyang ya, datang nggak terlambat, emosi kita itu dalam kondisi prima ya. Ini persiapan fisik ini penting untuk dipersiapkan, jangan sampai kita kelihatan capek gitu ya, ngeblank semua nanti. Nah, di sini kembali pada pertanyaan, apa fungsi catatan atau note saat berbicara di depan publik? Ini adalah agar materi runtut dan sebagai pengingat, materi runtut dan pengingat ya. Materi kita nggak loncat-loncat, jadi kita ngomong itu runtut dan enak ya. Kalau kita ngomongnya loncat-loncat, pengaruh sama materi kita secara keseluruhan ya. Kemudian bisa juga sebagai pengingat, artinya kalau kita lupa ya benar-benar ini note ini bisa membantu benar ya. Kemudian pertanyaan kedua, menurut pendapatmu apakah tips yang disampaikan dapat berhasil jika diterapkan saat presentasi tugas sekolah? Jelaskan alasanmu. Bisa, kenapa tidak? Tipsnya cukup sederhana dan efektif ya. Langkah-langkahnya sederhana dan mudah sekali dipraktekkan ya. Asal kalian mempraktekkan tip-tip itu dengan latihan ya, insya Allah sukses gitu ya. Oke, untuk pembahasannya cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.